Ya, bangun datar segi 4 ini sifat yang paling pertama bisa kita lihat adalah memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Untuk semua segi 4 ya, jenis-jenis segi 4 semuanya itu pasti punya ini. Ya, nggak mungkin nggak. Ya. Ya, sekarang ke beberapa bentuk dari segi 4. Ya. Saya ambil charger. Ya. Terus kenapa dinamakan punya beberapa jenis gitu ya? Dari segi 4 ini punya nama-namanya sendiri, itu pasti mereka itu punya kekhasan sendiri. Ya, punya sifat-sifat sendiri. Ya. Itu punya sifat-sifat sendiri, baik dari segi sisinya maupun dari segi sudutnya. Ya. Atau ada tambahannya nanti ada juga. Ya. Di sini langsung aja. Pertama ada persegi panjang. Terus yang kedua ada apa setelah persegi panjang? Persegi. Terus ada jajar genjang. Terus ada belah ketupat. Terus ada layang-layang. Layang. Di situ ada sium. Nah. Oke. Nah, jadi ini beberapa macam dari segi 4 ya. Dari keenam ini semuanya punya sifat-sifat sendiri. Ya, sifat-sifat khusus sendiri masing-masing. Ya, sedangkan kalau segi 4 secara umum ya pokoknya segi 4 gitu ya. Mau bentuknya kayak gimana, yang penting ada 4 sisi ya. Terus itu nyatu, ya itu dinamakan dengan segi 4. Yang jelas dibentuk oleh garis lurus ya. Jadi misalkan aneh gambar seperti ini nih. Nah, sekarang aneh gambar seperti ini ya. Nah, ini namanya segi 4 ya. Walaupun ini nggak masuk kategori yang 1/6 ini. Nah, ini masih segi 4 secara umum. Ya, mau bentuknya gimana itu masih segi 4 ya. Asal dia punya 4 sisi dan punya 4 sudut. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita hapus dulu. Nah, kita akan bedah satu-satu ya, satu-satu. Kalau dari bentuknya, antum masih ingat nggak? Kalau persegi panjang, antum masih ingat? Kalau persegi ya masih ingat. Kalau jajar genjang itu yang seperti persegi panjang tapi miring ya? Iya. Ada sisinya, ada miringnya. Kalau belah ketupat itu yang seperti persegi tapi dia kayak posisinya diputer gitu ya. Tapi agak berbeda dengan persegi. Terus ada layang-layang. Ya, kalau layang-layang ya bentuknya kayak layang-layang gitu kan. Antum tahu layang-layang yang biasa, yang tanpa ekor gitu. Nah, terus ada yang namanya trapesium. Nah, kita akan mulai dari persegi panjang. Persegi panjang. Oke. Persegi panjang. Kalau antum mau sambil lihat buku boleh ya. Persegi panjang. Tadi aneh buka persegi panjang ini, ya. Panjang. Aneh ketik ya. Ketiknya pokoknya aja. Adalah segi 4
yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, ini adalah persegi panjang. Ya, jadi segi empat yang keempat sudutnya itu siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, dari pengertiannya ini, ya kita akan tahu sifat-sifatnya. Ya, tapi sebelum ke sifat-sifatnya, saya pengen gambarin dulu segi empat, persegi panjang. Nah, antum mau bentuknya seperti ini atau yang berdiri seperti ini itu tetap sama saja persegi panjang. Ya, jadi antum jangan bilang yang bawah ini persegi panjang berdiri, enggak ya. Sama-sama persegi panjang. Cuma bentuknya mungkin bisa kita bilang yang atas tiduran, yang bawah yang berdiri. Ya, ya persegi panjang. Nah, sifat yang ya sifatnya ya sifatnya yang jelas tadi ya, pasti di yang bagian pertama tadi tentang segi empat, punya empat sisi dan punya empat sudut itu pasti. Nah, cuma nanti bagian itu khususnya apa di persegi panjang ya. Nah, sifat-sifatnya yang pertama, ya, teman-teman mau lihat itu ada di buku halaman 113 ya. Nah, sifat-sifatnya ini nanti berkaitan dengan sisi dan diagonal juga ya. Sisi yang berhadapan pada setiap jadi cuma ngambil dari yang di atas ya. Antum perhatikan kalau antum cuma ngambil dari yang di atas, yang dari pengertiannya. Nah, terus yang berikutnya ini mana hadapan atasnya? Ya, yang kedua adalah ya, sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Ya. Misalkan aneh ini persegi panjangnya aneh kasih nama ya. AB CD. Nah, sisi yang berhadapan itu yang mana saja? Sisi itu dua titik ini. Ada sisi A sama B, D sama C. AB sama BC, terus CB, DA. CD dengan DA. Ya, AD, BC, CD, BA. Ya. Oke. Sisi yang berhadapan, berarti Anda tulis dulu. Anda tulis yang ini dulu. AB ya, itu sama dengan BC. Ya, karena dia berhadapan, sama panjang. Maka dikasih tanda sama dengan. Terus yang satunya lagi, AD atau DA ya, itu sama panjang dengan BC.
ternyata di pasangan yang sama itu mereka juga sejajar. Jadi AB itu sejajar dengan DC. Selain dia sama panjang, ternyata dia juga sejajar. Ya. Ya, sama panjang dan sejajar. Kalau sejajar mungkin antum udah kelihatan di sini bentuknya, ya. Sejajar. Untuk menandai sama panjang itu aneh pernah kasih tahu ya, bisa ditandai dengan sebuah garis kecil ya. Nah, ini artinya kalau tanda garisnya sama, ya, ini yang atas 2, yang bawah juga 2 strip ya, maka maksudnya DC dengan AB itu sama panjang. Terus yang sama panjang lagi adalah yang AD dengan BC. Kasih tanda yang sama, cuma jangan sama kayak yang ini 2, bedain. Misalkan ini 1. Nah, ini yang kiri adalah gambar sebuah persegi panjang. Ya, nah, walaupun kita nggak dikasih tahu panjang AB dan panjang DC itu berapa, tapi kalau ada tanda seperti itu, ya, tanda seperti ini nih, ya, ini dengan ini, itu artinya adalah sama panjang. Walaupun nanti di gambar yang lain tandanya beda, bisa jadi kayak centang kecil atau yang lain lah. Ya, tandanya tergantung dari si pembuat soalnya biasanya. Ya. Terus yang AD dengan BC juga kasih tanda, tapi tandanya beda ya karena memang panjangnya AB dengan BC berbeda, maka tandanya berbeda. Ya. Oke. Terus sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua adalah diagonalnya itu sama panjang. Antum tahu diagonal? Miring. Yang mana diagonal? Yang mana diagonal? Ya. Diagonal itu bentuknya sebuah garis lurus. AC. Yang mana? Diagonal. Pernah dengar diagonal? Harusnya pernah. Tapi yang mana? Karena yang miring. Miring. Yang mana? Dari mana ke mana? Yang miring ya. AC. AC, DB. Dan DB. Oke ya. Jadi ini garis ya yang menghubungkan titik A dan titik C ya. Ini dinamakan dengan diagonal. Ya. Garis yang menghubungkan A ke C itu namanya diagonal. Ya. Terus garis yang menghubungkan D ke B atau B ke D juga namanya diagonal. Ya. Jadi diagonalnya pada sebuah persegituan itu ada 2. Oke, diagonal biasanya penulisannya cukup dengan huruf D kecil. Ya. D1 itu adalah yang AC, ya. Terus D2-nya yang DB atau BD, ya. BD, ya. Oke, dan ini mereka itu sama panjang. Jadi AC itu sama dengan BD. Sama. Ya, sama panjang. Nah, terus ada ciri yang ketiga. Nah, ciri yang ketiganya adalah
Diagonal. Ya. Itu saling membagi dua sama panjang. Kenapa bisa saling membagi dua sama panjang? Antum lihat di gambar, karena mereka saling mereka saling itu yang biru sama yang itu yang garis ini. Apa sih namanya berapa? Berpotongan. Ya, berpotongan. Ya. Berpotongan. Ya. Ya, jadi diagonal yang pertama dengan yang kedua, yang AC dengan DB itu saling berpotongan. Ya. Berpotongannya di sini. Ya, di sini ada 10 titik ya, yang perpotongan. Nah, dari perpotongan ini mengakibatkan, ya, nah, perhatikan, mengakibatkan membagi dua diagonal tersebut menjadi dua sama panjang. Ya, jadi yang di sini itu panjangnya sama dengan yang di sini. Ya, terus yang satunya lagi yang di sini, ya, itu panjangnya juga sama dengan yang sini. Oke. Ya, misalkan di sini aneh kasih titik apa nih? Titik apa nih? A, B, C, D, E, F. Misalkan titik apa enaknya? O ya. Misalkan titik O aja. Atau mau yang lain titik apa? Bebas sini. Oh aja sih Ustadz, gak usah ribet-ribet. Oh ya. Ya, antum siapa tahu pengennya titik yang lain kan. Nah, oke, dari sini nah, antum bisa lihat ya bahwa garis AO itu sama dengan garis OC, sama panjang. Ya. Terus yang satunya lagi garis DO itu panjangnya sama dengan garis yang OB. Nah, oke, itu sifat-sifatnya. Masih ada lagi apa enggak? Masih ada lagi apa enggak? Antum melihat dari yang di pengertian masih ada enggak? Ternyata masih ada lagi, nak. Satu lagi. Ya. Ini berkaitan dengan sudut. Ya. Kalau yang tadi atas itu berkaitan dengan panjang sisi dan diagonal, yang ini berkaitan dengan sudutnya. Ya. Yaitu besar sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Ya. Di sini ada 4 sudut ya. Bisa Anda melihat ada 4 sudut. Ya. Ada sudut bisa nulis? Halo, halo. Ya, Ustaz. Ya. Mana yang bisa nulis, nak? Ya, udah aku tanya ke kamu. Halo. Coba aneh keluarin dulu.
bilang. Nah,